pada mau lagi nih. Ada aja. Ya. Tendang, 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 tendang. Coba dulu yuk. Ya. Kanan dulu ya. 5, 6, 7, 8. Nah. Keren. 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 Itu mah rusuh. Itu rusuh. Udah di situ dong. Mengajakkan mak tuh. Jangan ke sono. Jujur, saya tuh baru pertama ketemu tuh udah, wih, ini nih gitu. Iya, Pak. Ini apa? Ini nih apa ini? Ini nih yang bukan jodoh saya. Jualan lagi. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, ini bukan bubur, ini cucur. Kerak, kerak, lor, telur. Bakso ya? Mau bakso. Kerak, beli apa, Neng? Bakso tadi berapa telur, mangkok? Bu. 1 mangkok. Nih ya, tadi bakso udah 1. Kalau nggak jajan mending pergi dah. Ayo senang. Lihat-lihat dong, beli kagak. Nggak ada yang pegang beli. Aduh, pusing deh yang beli bakso cakep-cakep. Bapak ke sono, ini ke sono. Nggak usah beli bakso. Ini yang beli bakso ini aja. Kerak, telur, Pak. Lagi promo nih, Pak. Beli 2 dapat 2, beli 3 dapat 3, beli 4 dapat 4. Bukan promo. Ya, masih baru nih. Kamu jualan apa sih? Kue. Ngapain lagi? Mas, bagi ya. Komisi. Ini pada pengen. Ya udah, Mas. Ketua komisi. Udah mas. Mau apa, Mbak? Ya, kalau mau jualan tuh izin dulu sama Pak Ketua. Ya, Pak ketuanya aja nggak ada. tahu. Jualan pakai izin. Emang asal jualan aja. Paling Pak ketua mah lagi ngange-ngange ambil minyak angin. Ayo, aku aja. Iya. Kayak kesejahteraan kita dijamin aja. Ya. Pak, beli, Pak. Lomba yuk. Apa? Lomba. Kenapa? Tarik tambang. Kue tambang itu. Oh, dagang. Kali ini dagang nih. Iya dagang. Jualan. Sebelum mulai sidang dagang. Dagang. Cari ini. Biar rame. Iya, cari tambah. Bagus. Itu namanya mempunyai rasa percaya diri untuk menambah penghasilan. Baik, dengerin. Baik. Waduh. Ya, apa ini, Bu? Ya, Tidak marah. Berarti nggak apa-apa. kenapa harus marah? Untuk apa marah? Biasanya marah. Apa marah? Iya. Enggak. Boleh cek makanannya? Boleh. Ini apa nih? Oh, ini saya dagangan yang pernah dulu dipakai di telenovela. Dagangan yang pernah dipakai telenovela. Di telenovela. Apa itu? Marimar. Soto mie bakso. Malu. Soto mie bakso. Bagus. Iya. Enak ini baksonya ya? Enak, laku keras tadi nih ketua. Laku berapa? Banyak tadi. Udah ada kali 40 mangkok mah tuh banyak. Alhamdulillah banyak nih uang itu. Ini berarti rezekinya bagus. Rezekinya bagus benar. Dagang Ketua, terus. nanti mentok Iya. ini. Ini apa? Hah? Ini apa ini? Saya banyak nih, ada kue-kue. Hah? Kue raja. Apa tuh? Cucur lapada. Lagi tinggalkanlah aku. Sama ini nih. Ini kue apa? Kue kelepon ini. Telepon. Pak, pulang, di rumah ada setan. Telepon. Ini apa? Papa pulang, mama jadi sedan. Apa lagi makanannya? Ini Pak, sama somai. Somai. Iya. Itu. Tapi yang jualan itu. Yang ngapain ada di sini? Saya bantu jualin doang. Oh, bantu. Padahal deket loh. Kamu jual apa ini? Jual iler walet. Bukan, kerak telur. Ini
Ini ya kerak telur ya? Ah. Katanya kalau beli satu dapat berapa? Beli 1 dapat 1, Beli dua? beli 2 dapat 2, beli 3 dapat 3. Lagi promo, Pak. Lagi promonya di mana orang? Beli satu ya dapatnya satu dong. Kecuali beli satu dapat 2 gitu. Ini ada kerak telur, ini telurnya bikin kaget ini. Telur apa? Telur omega. Pas Diki. Halo. Gimana nih dagangannya nih? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aja. Dagang apa ini? Bakso. Somai dong. Itu bakso. Oh itu bakso. Ya, saya tahu itu bakso. Ya saya kan. Ini kan somai. Itu somai. Saya tanya ini. Saya sebenarnya anak metal Pak. Oh bagaimana? Metal. Bagus. Tapi ini saya bikinin somainya Si Oma itu bohong itu. rahasia tapi ini. Apa? Ya, soalnya nggak ada yang tahu. Somai semua. Semua. Nggak ada yang tahu kan? Iya. Kan rahasia. Coba kalau dagang somai ngomong gimana? Bakso. Somai. Kasih somai. Cita-cita saya, maaf, cita-cita saya dulu dagang bakso. Kalau cita-cita dagang bakso, ya udah lu jualan bakso dong. Tapi saya dapat modalnya cuma bikin somai. Jadi kadang-kadang saya suka bakso, mimpi saya dagang bakso. Ini ikan apa? Ikan apa? Kayak ikan apa ini? Ikan Ini asli pakai ikan tenggiri. Oh, ikan tenggiri. Ikan yang pilak itu. Oh, Ikan pilek. pilek. Pandang. Bindeng kali, bindeng. Kenapa gini? Estafet. Estafet. Pada mau lagi nih. Ada aja. Ya, nyampe saya udah begini. Saya baca dulu ya. Nggak ada tulisannya ketua. Semua pada dagang ya? Iya, Pak. Marah. Kenapa? Dikacangin. Semua dagang. Jadi semuanya pada dagang hari ini ya. Dagang ketua. Bagus dibolehin. Kamu juga ada dagang nggak? Aku juga sebenarnya iya. Oh, mana dagangannya? Mana dagangan kamu? Aku dagang ini, Ada apa? dagang gorengan. Gorengan mana? Dagang juga ketua dia ternyata. Aku dagang. Udah disiapin, pakai nanya. Makanya briefing. Aku dagang gorengan. Dagang apa ini? Ada risol, ada pastel. Oh, iya. Apa kelebihannya? Kalau pastel tuh kayak kita, Maksudnya? pasangan nyantel. Kalau lari, bawa ini. Kalau lari mau estafet ya. Nggak boleh tahu tadi berapa untungnya? Oh, saya tadi ada 400.000 saya. Saya lihat, coba pandai saya lihat. Banyak saya ketua. Dagangan bakso saya itu enak, jadi saya laku dagangannya banyak. Alhamdulillah. Kalau kamu Ini untung banyak. Saya tadi bawa 100 picis, sisa tinggal 4. Ini tinggal 4 biji. jadi mana untungnya? Jatuh semua yang lain. Nggak laku dong berarti. Berarti nggak laku tuh. Cuman lumayan. Berapa? Dapat 3,5 juta. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Bukan hasil dagang tapi. Untungnya luar biasa. Ini berapa Banyak untungnya? banget untungnya. 2.500.000. Ah hebat ini bener. Emang ini usaha luar biasa ini. Boleh jujur. Boleh. Saya dagang cuma dapat 100 ribu. Yang itu? Apa itu? Ini trek-trekan saya. Oh terus. Apa-apa. Job lagi. Arah, biji. Ya sudah. Banyak juga ya, Pak. Ini kalau dikumpul-kumpul hampir 10 juta nih. Dikumpulin itu untuk apa ya ketua? Untuk bayar sewa tempat di sini. Sewa tempat. Emangnya kalian pikir dagang di sini nggak nyewa? Ini tempat kan tanggung jawab saya. Barangan pedagang-dagang di sini ya. Pakai izin lagi. Tuh kan aku udah bilangin. Ini semua gara-gara Pakai booster. Iya, pakai Gimana? Udah. Sekarang kalian ganti baju sidang. Kita mau sidang. Besok-besok kalau mau dagang lagi ada setorannya. Uang kita. Nggak ada, enak aja. Nggak ada uang-uangan. Kan kita Bos dagang. dagang. Ya tapi ini kan buat nyetor bayar tempat. Jangan izin, Pak. Ya udah kalau gitu kita mah. Kenapa Pak? Hah? Apa?
Apa? Tolong kamu simpen ya. Oh iya, oke. Buat kas, tabungan kas. Oke. Serah kalau Andre. Udah ganti baju. Iya. Ada aja. Kenapa nangis? Kenapa? Ayo berantem sama gua. Orang lagi nangis. Apa? Berantem. Ada apa ini? Anak aku pada sakit. Karena mereka jajan sembarangan di sekolah. Sekarang nggak bisa sekolah. Oh sakit ini beyak-beyak. Beak-beak. Gimana? Jadi gimana ya? Digantiin aja, kamu mau istirahat dulu apa bagaimana? Ini jadinya. Dik, Ya. urut palanya coba. Pak Ketua, Ya. izin diurut gini jadi sembuh. Jadi nempel tangan lu. Jadi begini, kamu masih kuat nggak ikut ini anggota? Ya, aku sedih aja anak itu soalnya sakit. Sedihnya karena dia nggak bisa sekolah. Jadinya Aduh sedih sekali. Mudah-mudahan ini menjadi. gara-gara banyak yang jualan sembarangan kan. Dia jajan sembarangan, makan sembarangan. Inilah mungkin jadi perhatian kita juga Ketua. Ini Ya, jadi ya, concern ya, kita ya. juga. Mudah-mudahan bisa dibahas di. Saya rasa ini masukan yang bagus untuk kita bahas. Ya. Karena kasihan bukan hanya dia yang mengalami ini. Betul sekali. Pasti orang-orang di luar sana juga banyak yang mengalami. Bener. Boleh sih. Itu ada yang sakit. Kamu kenapa? Tadi dia aduh gitu. Masa? Yang lebih cocok penyakitan tuh yang di sini. Kenapa lu? Berobat kan lu? Jadi kalau ada masalah-masalah kayak gini kita harus undang pakarnya langsung. Ada. Kebetulan banget nih. Hari ini kita kedatangan pakar. Pakar apa? Pakar dari jajanan pasar. Pakar jajanan Iya, pasar. jadi- Singkatannya apa itu? Nanti tanyain langsung aja. Iya, itu. Wah, jangan nembak-nembak dia begini. iya, iya, Kasihan, iya. dia tidak Oke, tahu. Boleh nggak saya undang langsung? Boleh, boleh, Biar boleh. kita Silakan. ngobrol-ngobrol langsung. Iya, iya, boleh. Silakan. Ketua-ketua ada Pak Diki, ada Bu Ira. Punten. Iya, halo. Iya. Silakan duduk. Oh, di sini. Iya. Dua. Kamu jangan sok pura-pura nggak kenal. Ini pasti saudara kamu kan. Kalian sangat mirip sekali loh ini kalian. Iya. Kita itu bareng dulu. Kita tuh di grup ini nih. Itu grup apa? Cemes. Semes. Ya. Pak Ketua, Ya. jadi Pak Rafael ini adalah Ketua Badan Jajanan Pasar Nasional Pasar ya. nasional. Disingkat Baja Panas, Pak. Oh, itu dia apa sih katanya? Baja Panas. Baja panas. Wah, ngeri juga ya. Iya, Namanya Pak. baja panas. Wajah panas badan Jajanan jajanan. Pasar Nasional. Ah, BJN kali. Jangan itu, yang itu aja deh. Aja. Oh. Ya udah kalau mau itu aja besok. Ya udah, nggak usah kemana-mana. Bajaringan berapa semeter? Ada kemana-mana kan dia jajanan. Berarti ketuanya Anda sendiri? Ya, saya sendiri, Pak, betul. Loh, berarti grupnya yang cemes tadi gimana dong? Yang lain jadi anggota ya, Pak. Oh begitu, Ya, jadi saya. satu grup ini bikin usaha bisnis sama-sama? Betul. Wah, hebat sekali ya. Pak Bara berarti keanggotaan berdasarkan koneksi dong. Sabar, sabar. Linggar. Kabar mbak. Kan memang harus kenal dulu baru jadi anggota. Menurut Mas Rafael, bagaimana sih seharusnya jajanan-jajanan tradisional itu bisa punya standarisasi dalam hal gizi dan juga untuk kesehatan? Pertanyaan yang bagus, Pak Ketua. Ini kemarin juga sudah saya bahas di rapat pleno bersama Dewan Pembela Bakwan dan juga Komite Nasional Seni. Bagus sekali. Ya, kemarin kita sudah berembuk tentang masalah ini, Pak, kebetulan. Jadi hasilnya kemarin itu tuh kita bersepakat kita tuh harus harus protes pada jajanan-jajanan pasar. Harus tegas juga, Pak. Gitu. Jadi saya tidak setuju dengan kue onde-onde. Bapak tahu kan? Oh, onde-onde Ya, tahu. itu isinya cuma kacang hijau, saya nggak setuju, Pak. Harusnya ada topping-topping lain, Pak. Seperti. Pakai GPS, Neng. Oh, pakai juga tuh. Iya, supaya dia gelinding dari piring, kita tahu tuh nyumpetnya di mana. Biar nggak hilang.
Bagus ini, ide bagus juga ini. Iya ada lagi Pak. Bagus, ide bagus. Kita juga harus protes tuh sama kue lapis legit. Kenapa? Kenapa lapisannya itu lebih banyak dari janji-janji kampanye Pak? Tapi kenapa tidak mengecewakan kalau lapis legit ya? Ya habis kalau lapis legit asli, janji kampanye kan palsu. Lapis legit. Lapis legit. Legitnya tahu gak singkatannya apa? Apa? Lezat digigit. Oh, Nah, benar, ada yang tahu kan? Ada, Pak, baru tahu. Itu kapan bikinnya, Pak? Barusan ini. Baru, saya kira udah lama itu dia. Mbak Ingar silakan. Monitor ketua, saya ingin sedikit membacakan fakta-fakta dari Mas Rafael Ya, Tan. boleh. Ya, Mas Rafael Tan seperti kita ketahui ini adalah dulunya berasal dari grup boy band, kemudian hijrah ke Solo. Ini aneh ya, karena kan biasanya yang dari Solo berlomba-lomba hijrah ke Istana Negara. Iya. Kontrol room. Aduh, kontrol room bener. Ini yang satir, ini yang di ini. Ntar ada di TikTok kan gua itu makhluk. Kemudian dari penyanyi Solo dia menjadi pedagang seblak. Yang saya ingin tanyakan itu adalah lebih sakit mana, dituduh jualan pakai penglaris atau dituduh nyanyi lip sync? Ya, karena begini, karena itulah nasib di Indonesia. Nyanyi dikit dituduh lip sync, bersuara dikit dituduh ante-ante asing. Nah, sekarang Mas Rafael Tan kita lebih mengenalnya sebagai pedagang seblak, viral lagi. Sekarang yang mau saya tanyakan lagi, lebih rame mana? Jadwal nyanyi atau jadwal basar? Tapi nggak apa-apa Mas Rafael. Iya. Lebih baik ikut basar daripada ikut buzzer. Woi, ngapain ke saya Diki aja udah. Diki aja Diki. Jangan dong. Diki aja. Ini bikin kesel gua kontrol gua pencet. Pencet. Biarin aja lo, kagak ada tayangan. Ngaco kemana-mana gua pencet lo ronda. Itu saja Ketua. Ya terima kasih dari Kapak Naga. Tapi by the way ini kenapa jadi tukang seblak sekarang nih Mas Rafael? Semesnya dikemanain? Semesnya ada, masih ada Pak Ketua. Masih ada. Kita masih tetap jalan juga. Kebetulan sekarang juga kita punya kayak semacam bisnis bareng juga. Wah. Karena kan saya seblak udah berjalan ikut bazar-bazar. Ya. Terus ada peluang juga sekarang ajak juga teman-teman smash yang lain untuk ikut bazar juga. Kebetulan salah satu dari kita yang bisa bikin kopi. Gitu. Oh, jadi bikin bisnis bareng ya? Iya. Bukan hanya ngeband bareng, bermusik bareng, tapi bisnis juga bareng. Bisnis bareng. Ini patut dicontoh ini. Patut dicontoh Untuk sekali. band-band yang bubar, Ya. kalau bisa jangan masing-masing. Jadi satu bikin. Oh, Itu. wah, dia nggak Untuk bubar. band yang bubar. Masih Dia ada, nggak bubar. masih ada kok. Nggak bubar. Nggak bubar. Iya, iya. Emang, iya, benar-benar. Kalau saran ketua. Nah, gimana nanti Saya Ketua? bilang, bukannya buat smash, buat band-band yang bubar. Nah, kalau menurut ketua buat band-band yang bubar, sarannya tadi apa ketua? Ya bikin bisnis bareng gitu. Kayak smash kan bagus tuh. Iya. Iya, Contoh ya. bisnisnya apa? Apa? Contoh bisnisnya apa? Ya banyak kan bisa bikin batako atau... Tapi para ketua komisi, Ya. ini saudara Rafael Tan ini kan memang terkenal dulu sebagai seorang pengajar tari di Betul sekali. beberapa sekolah di Bandung ya. Betul. Akan di Smash sendiri, koreografinya itu beliau juga yang memberikan Ya, sedikit. gerakan-gerakannya. Jadi Pak, benar ngajar tari juga di Bandung. Kalau iya dulu sebelum masuk smash saya jadi guru ekskul di sekolah-sekolah di Bandung. Oh iya. Iya, SD, SMP, SMA. Mas, ini begini Mas, kami ini jujur ya, aduh saya nggak enak ngomongnya. Ngomong aja. Kenapa Pak Ketua? Ngomong aja Ketua. Kita udah tahu. Kita tuh di luar persidangan, saya, Diki, Boris, dan Vidi ini udah bikin kayak boy band gitu. Masa sih? Oh, tahu ya? Memang kita nggak tahu. Kok saya nggak tahu? Harusnya tahu dong. Kan membernya. Tahu dong. Tahu dong. Nggak tahu. Oke deh. Mumpung nih ada Mas Rafa. Boleh minta ajarin ya ketua. Benar monitor ketua ini Kita tuh belum dapat. boybandnya namanya apa kalau yang di sini? Kalau ini kan Smash. Ya. Kalau ini apa namanya? Mahfud.
Udah fix jadi boyband ya? Iya. Gak sabar pengen bubar. Belum mulai. Belum juga mulai. Oh, sabar pengen bu. Coba Mas Rafael. Apa yang boleh dikasih Boleh di tahu? tengah kali. Oh, boleh dong. Di tengah. Jadi kalau boyband itu Satu, kan dua pasti gerakan boleh. identik dengan ngedance. Jadi harus bisa ngedance dulu. Ya, aku bikin koreonya biar mantep nih, Bang. Bisa ngedance dulu ya, ikutin boleh. Kita jalan di tempat dulu. Satu, dua, oke lagi. Satu, dua, tiga, empat. Oke, bisa segitu dulu boleh. Coba lihat dulu. Oke, kita lihat ke kompakannya dulu ya. 7, 1, 2, Oke, 3, 4. Saya lagi. 1, keren. 2, 3, 4. Keren. Kita tambah lagi. Ya, tambah lagi. Kita tambah lagi yang lebih sulit sedikit ya. Oke ya. Tadi kan udah situ langsung kita lanjut lagi. 1, 2, 3. Tendang. 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 Coba dulu yuk. Siap. Ya. Kanan dulu ya. 5, 6, 7, 8. Keren. 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 Itu mah rusuh. Itu rusuh. Udah di situ dong, makanya kena tuh. Kita nyanyi aja ya. Nyanyi Ya. deh. Oke, boleh siap deh. Ada ini, Kita ada Mike. Apa ini? Mik. gayung. Kalau mau nyanyi pakai mic. Kenapa? Biasanya tuh kalau boy band Ya. itu covernya tuh harus bagus banget posenya. Oh iya, makanya kita Jadi, coba. dan harus kompak. Baik, kita latihan pose. Oke. Coba. Kalau nggak gini aja, kalau di boy band itu kita kalau udah beres nih tas terakhir pose itu kadang suka ada kamera di muka kita. kita, ha. Jadi kita harus bagus tuh posenya kayak bisa. Jadi hitungan ketiga harus pose. Ya, coba hitung, hitung. 1, 2, 3, pose. Oh iya benar. Nah, kira-kira kalau cover albumnya kayak gini pada mau beli nggak? Kita coba ya musiknya. Boleh deh kalau begitu. Cek. Kita menyanyi itu kita harus biar ada nyanyi dinamikanya kita ada pecah-pecah itu ya apa? Pecah musik, pecah-pecah musik. Pecah suara dong, pecah suara. Iya. Suara. Oke. Cek. Oke. Cek. Bagi. Suara bassnya nih. Tenor, suara Nging, feedback nging. Jangan dong, kan harusnya nggak ada. Oke, karena ini kita di ruang sidang, Iya. makanya namanya jadi Ya. inikah sidang. Ini kasih dah. Saat ku jumpa ketua yang sekarang duda, oh dia sungguh berwibawa. Toa mengikutinya di tiup fluidnya, oh dia sungguh bijaksana. Membahas agenda banyak yang pro kontra hingga sampai debat semua. Namun kenapa lama-lama kau malah bercanda? Aku tak tahu harus berkata apa. Oh, Ini kan namanya sidang, oh ini kan sidang. Sidang bikin semua ketawa. Ini kan namanya sidang, oh inilah sidang. Sidang dari monitor ketua, happy semua. ya. Sidang selanjutnya kita bahas materinya apa? Mungkin ada yang bisa disampaikan. Monitor ketua. Ya. Ini tadi pembicaraan kita belum benar-benar dalam dan belum benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan kita. Terus apakah ada seorang lain yang bisa dihadirkan untuk menguatkan atau bahkan mungkin menjadi counter dari Mas Rafael Tan sebagai ketua Kalau BCN? bicara counter mungkin kita bisa keluar. Bukan Ya dong. Bukan counter HP. Itu mau beli. Bukan
Sekretaris, Iya Pak. kira-kira siapa yang bisa kita undang lagi pada Nah hari ini biar kita bisa membahas tentang pro dan kontra berjualan makanan, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat penting karena dia adalah mantan oknum penjual makanan dengan pengawet ilegal. apa? Pengawet ilegal? Keren. Salah, lihat kamera. Lihat ke sono. Mana sih? Tuh, yang merah tuh, yang merah. Kesini ketua. Pengawet ilegal. Ri banget. Ya ketua, ini bagus banget diundang ini karena memang kebetulan yang jadi korban anggota saya kan, anaknya kan. Langsung saja diundang. Ini harus kita bahas sama-sama ini. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Bener. Silakan. Wih. Aku takut. Ketua, Ketua. ini kok serem beneran ya ketua? Aku mau. Matikan. Aku mau jemput tapi aku takut. Jangan dipakai dulu. Siapa kamu? Siapa? Mau Coba bawa turun. bawa turun dulu ya. Bawa turun. Tapi kok serem banget sih? Apa bawa turun aja? Boleh kita Ini kok. Sabar. kabar ketua. Siapa kau? Ini misterius banget nih. Siapa kamu? Jangan-jangan kamu penjual bakso Boris? Borak. Atau ya dia. Orang. Apa yang membuat Anda memutuskan menjadi penjual makanan dengan boraks? Awalnya saya cuma coba-coba. Lama-lama ketagihan. Ya saya konsumsi sendiri. Gimana? Dimakan sendiri? Gimana? Ya berarti nggak apa-apa dong kalau dimakan sendiri. Ya bebas aja sih. Tapi ibu tetap pas ngadukin itu tetap ketakutan. Gitu. Makan borak, habis ini makan sendiri. Oh, kamu tahu dia ibu? Ah, Riki, Jangan Padi. Kamu Ulahnya Padi. kerja sama dengan wanita ini. Iya. Kalian ini sebenarnya komplotan kan? 1, 2, ini satu lagi kan? Topengnya soalnya sama ketua, topengnya sama, lihat ketua. Sini kamu. Ini topengnya sama, serupa, sejenis ketua. Coba di sampingnya ketua. selama ini dia. Ah, mirip kan ketua? Mirip ketua. Boleh ditanya, kamu sudah berapa lama menggunakan cara yang dilarang oleh negara ini? Sudah 2 periode. Wah. Pas, bener ini ke Diki. Pas, karena Diki yang nanya nih. Emang gua harus bayar 2,5 kayaknya ke kontrol. Gua aman-aman. WhatsApp ke saya terus masnya. Saya ngerasa tidak bisa berlama-lama lagi. Kita buka saja deh komunitasnya dia nih. Maksudnya dibuka saja topingnya. Izin Aja ketua. deh, Anda siapa? Biar saya langsung aja. Silakan. Ide, Mohon maaf. tolong lakukan dengan gentle ya. Kita harus memanusiakan manusia. Anda masih ingat di mana Anda terakhir menjahit nih baju? Mengapa? Saya mau Ini jangan kemana-mana, gue tembak. Lagian juga ketua gak ada kapok-kapok. Ini kan ngaco mulu. Bukan topengnya dong, Pak. Ketua. Nggak usah kan? Kata saya juga mending nggak usah dibuka. Iya sih, tutup aja. pakai lagi. Bentar. Bang Tata lagi ngaduk, gimana kalau kita duduk? Ini karena saya sangat salut dengan Pak Oda. Pak Oda ini kan adalah stand up komedian, komika wanita. Di mana di saat banyak komika berlomba-lomba menulis materi tentang kejelekan pemerintah, Pak Oda sendiri yang menulis materi tentang kejelekannya sendiri. Iya. Jadi saya sangat kagum karena dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Betul sekali. Ya karena logikanya begini, kita kalau ada konflik dengan seseorang, apalagi seseorang itu serem, kita kan memilih damai. Iya. Nah, Pak Oda mungkin juga begitu. Oh, gitu? Dia ada konflik dengan dirinya sendiri, tapi dia sadar diri sendiri serem. Makanya dia Iya betul. Betul sekali, betul sekali. damai. Dan saya suka dengan kontennya Pak Oda yang sama temennya, yang nempel-nempel sama temennya. Itu viewer bagus, like bagus, tapi untuk kenaikan karir belum begitu signifikan. Karena saya tahu mengapa.
Kalau kepingin karirnya naik-naik dan sukses, jangan nempel sama temen, tapi nempel sama pejabat. Kacau banget deh. Terus aja, gue tuh bingung gue. Oke. Dulu sebelum menjadi stand up pernah bekerja sebagai Nah iya. call center. Iya, Kerja di benar. call center ya. Benar. Cuma pekerjaan itu yang menganggap saya cantik gitu. Karena modal suara doang. Menurut saya kamu cantik kok. Siapa bilang kamu nggak cantik? Banyak orang sih. Kan ini baru hari ini doang bilang nggak cantik. Tapi memang kalau dari suaranya ketua, kalau kita ngobrol di telepon itu dia ada sex appeal-nya di situ. Masa? Iya. Coba ya. Coba kamu jadi call center. Aku dengerin tapi aku nggak ngeliat muka ya. Mulai. Selamat siang dengan Bapak siapa kami berbicara? Bapak Andre. Baik Bapak Andre, saat ini saya dengan Ulfa. Bisa diinformasikan Bapak kendala apa yang bisa kami bantu saat ini? Ini kartu kredit saya. Iya. Pas saya masukin ke ATM, Iya. ngambil duit ternyata salah. Tau-taunya ke kartu keluarga. Ya baik. Dari permasalahan Bapak Andre, kami bisa menyimpulkan kalau Bapak Andre sebenarnya ini salah Bapak. Seharusnya Bapak dapat menghubungi langsung ke RT setempat. Tapi di RT saya nggak ada di tempat, jadi nggak ada setempat. Pokoknya Bapak maksudnya bukan RT. Luar biasa. Suaranya kan? Suaranya lembut banget suaranya. Koda itu ada bakat dari mana dulu pernah bisa ada begitu, maksudnya tahu untuk menjadi call center dengan smiling voice begitu tahunya dari mana? Tahunya ya nyadar diri aja sih kayaknya suara bagus nih gitu. Udah, jadi kalau dalam ilmu siaran, radio segala macam kan ada smiling voice ya. Jadi Ya. tanpa orang melihat wajah kita, cuma mendengar aja, tapi kita tahu kayaknya orang ini sambil senyum deh ngomongnya gitu. Jadi kan ketika kamu jangan senyum, kamu jangan. Iya. Kamu senyum. Biasa aja. Ya, tapi jujur, tadi aku masih amazed sama suara kamu tadi. Berapa lama kerja sebagai call center itu? 10 tahun. Lama juga ya. Lama loh. Dari kata-katanya, kalimatnya memang udah terlatih banget. Lembut. Coba. Misalnya Diki, kamu cowok-cowok yang godain. Suka goda-godain gitu Kita ya? mau tahu Odah cara counternya gimana? Iya. Halo, Mbak. Iya. Mbak, aku ada sedikit permasalahan nih. ATM aku agak ada ketelan gitu, kayaknya nggak bisa keluar. Gimana ya? Baik Bapak, sebelumnya saat ini dengan Bapak siapa kami berbicara? Saya sih sendiri. Kalau Mbaknya masih sendiri, mendingan kita berdua di pelaminan. Mohon maaf Bapak, kami tidak bisa bercanda. Awak sendiri katanya nggak bisa bercanda. Malah ketawa. Lah ada wibawanya dong sebagai call center. Agak belum bercanda, tapi ketawa. Ternyata seperti itu ketua. Kita kalau dengar dia di apa call center, kita nggak bakalan kebayang. Ya maksudnya podanya seperti ini gitu maksudnya. Menurut aku. Coba sekretaris saya boleh nggak Aku jadi juga call center? bisa kok jadi call center. Coba. Suaranya harus bagus kan. Coba Bapak telepon saya. Ya. Bapak apa saya? Hah? Bapak apa saya? Pak Diki. Aja. Saya telepon ya. Ya. Ini lagi urgent banget ini berarti. Iya. Halo, selamat siang Mbak. Sepenting banget ini. Jadi Halo, selamat siang. Ada masalah apa, Pak? saya nggak ada masalah apa-apa. Suara Mbak kayaknya ada masalah itu. Tapi aku tahu nih ada cerita menarik tentang Mpok. Kau pernah ngejar-ngejar Awan kan? Gara-gara marah, kok aku nggak cantik gitu. Iya. Emang Awan bisa dikejar? Bukan sih, lebih kayak, wah kayaknya di atas awan ada Tuhan gitu kan. Jadi aku pengen nanya aja gitu, kenapa aku berbeda gitu. Oh, tapi beneran lari-lari gitu? Iya, ngejar awan beneran. Sampai mana kalau boleh tahu? Waktu itu rumah saya kan di gang 10. Iya. Daerah? Sampai gang 23. Oh, jauh sih. Lumayan. Udah. Kalau menurut saran saya kan daripada capek ngejar cantik, mending ngejar unik. Ya. Jadi orang yang unik itu akan lebih membekas di hati seorang. Betul sekali, saya setuju. Iya. Saya suka nih yang kayak gini, bungkus dong Pak. Ya, Jangan dong. Udah nggak apa-apa. Mungkin ini takdir. Enak aja, gue juga dulu tapi milih-milih kali. Ya nggak apa-apa. Suaranya bagus tuh.
Nah, tapi kalian tahu kalau Poda ini stand up comedy kan? Iya. Jadi jago ngerosting, ya kan? Betul nggak? Iya, makanya Po balas dong kan dari tadi Empo yang diledekin. Iya. Jadi hari ini Poda boleh ngerosting kita semua di sini. Ayo supaya turun. Silakan. Jadi roasting. Empo juga. Apa Poldanya? Poda situ aja. Poda situ aja. Itu aja. Situ aja. Pertama, Duda ganteng. Oh, cie. Yang mana nih? Po. Bang Boris. Iya, Poda, makasih. Kalau dilihat dari mukanya shining banget gitu kan. Iya, ibaratnya kayak matahari gitu. Cocok banget sama saya yang bulan. Ngerosting kan saya. Kalau ngerosting diri sendiri. Ya, saya nggak berani. Aku jatuh cinta. Apa dong? Sabar, ada bagiannya. Ngebet banget pengen dikata-katain. Nextnya ke Duda senior. Iya. Senioran dia kali. Jujur, saya tuh baru pertama ketemu tuh udah, wih, ini nih gitu. Iya, Pak. Ini apa? Ini nih apa ini? Ini nih yang bukan jodoh saya. Ketua, kalau misal ketua jadi sama saya, tenang aja ketua. Nggak perlu mahal gitu setiap bulan ngeluarin skincare. Saya mah dikasih amplas 12 juga udah girang banget. Udah saya coba sih, cuman amplasnya yang mulus. Amplasnya kalah. Amplasnya kalah. Lanjutan next, Bang Diki Divik. Iki. Bang Diki ini kayak katanya demen masak ya Bang Diki ya? Bener. Demen juga untuk jajanan tradisional gitu ya? Betul. Bisa dilihat dari wajahnya kayak keibuan ya. Apalagi lihat gesturnya, lincah banget kayak pelatih balet. Selanjutnya Mbak Inggar dulu deh. Bainggar. Mbak Inggar ini sebagai komedian sekaligus penyanyi ya Mbak ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak tahu lagunya Mbak. Nggak boleh, di roasting nggak boleh marah. Di roasting nggak boleh marah. Gue juga baru tahu. Gue juga sumpah nggak tahu. Iya nggak tahu kan Tahu, benar. ceritain. Emang pernah bikin single? Ada 3. Tapi kelihatannya Mbak Inggar nih sama saya kayak punya kemiripan gitu ya. Wajahnya sama-sama pengen dibilang abang. Abang-abangan. Maaf Mbak Inggar. Siapa lagi? Poda siapa lagi? Selanjutnya Kak Amanda. Nah, maju. Iya, Po. Wah. Nih, cewek yang paling saya benci. Ya, karena cantik. Wah. Karena saya benci banget sama cewek cantik. Tiap ditanya rahasia cantiknya apa Kak? Ya rahasia lah. Makanya kalau dia balik nanya nih, mukanya kenapa? Ya kenapa? Gitu aja. Bening banget kayak bihun ya. Itu kaki apa kapas sih? Putih bener. Iya. Bang Vidi. Iya, udah. Iya. Jujur aja satu-satunya di antara yang lain cuma Bang Vidi yang nggak bisa saya roasting. Oh, kenapa? Soalnya di Google juga nggak ada katanya. Nggak ada infonya, nggak ada. Kalau begitu, saya akan mengambil keputusan sidang pada malam hari ini. Yang pertama,
Setiap jajanan wajib memiliki komposisi yang seimbang. Tidak boleh kebanyakan kuah, apalagi kebanyakan angin. Pas bungkus dibuka isinya cuma secuil. Nah itu satu. Kedua, menetapkan bahwa memesan seblak dan jajanan pedas lainnya harus berdasarkan kemampuan diri, bukan gengsi. Jangan sampai kita juga jadi seblak. So ekstra berani, lambung akhirnya KO. Wow. Singkatannya seblak. Ya. Seblak singkatannya, so ekstra berani, lambung akhirnya KO. Gimana tuh? Oh, ternyata itu. Yang ketiga terakhir, untuk itu pembelian jajanan pedas di atas level 5 harus disertai surat pengantar dari RT RW dan surat pernyataan siap cegukan di depan umum.